Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4A Prodi Terapi Gigi Program Sarjana Terapan dengan dosen pembimbing Bapak Salikun SPD MKes. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai kesehatan gigi dan mulut pada balita. Sebelumnya, izinkan saya, Septiani Rahayu, sebagai moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rizka Nurul Aisyah, kemudian Helena Elisia, Azahra Widiasti Lumbawan, Windy Ratnadewi, Via Putri Hasna, Nur Amanah, Ridwan Irfan Affan, dan juga ada Nova Putri Shalsa. Selanjutnya silahkan menyimak materi. Jadi, apa saja yang akan dibahas dalam kesehatan gigi dan mulut balita yaitu berikut ini. Untuk pokok pembahasan yang pertama, yaitu proses pertumbuhan gigi susu dan gejalanya. Untuk yang kedua, yaitu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan gigi susu. Yang ketiga, yaitu masalah kesehatan gigi dan mulut yang umumnya terjadi pada balita. Dan yang keempat atau yang terakhir, yaitu ada upaya menjaga kesehatan gigi dan mulut balita. Baik, selanjutnya di sini ada proses pertumbuhan gigi susu dan gejalanya. Pembentukan benih gigi ini dimulai sejak anak masih di dalam kandungan. Proses pembentukan gigi ini sangat bergantung pada asupan nutrisi ibu selama hamil. Agar gigi anak ini dapat terbentuk dengan sempurna, maka ibu hamil harus mendapatkan asupan seperti kalsium, fosfor, vitamin C, dan vitamin D yang cukup. Gigi susu ini juga akan muncul saat bayi berusia 6-12 bulan. Gigi susu tumbuh secara bertahap dan akan lengkap pada saat anak berusia 3 tahun. Waktu kemunculan gigi susu ini pada anak juga akan berbeda-beda. Hal tersebut ini dapat dipengaruhi oleh ras, etnik, demografi, dan asupan dari nutrisi anak sendiri. Selanjutnya, pada kebanyakan kasus erupsi gigi ini, banyak balita yang akan mengalami demam dan juga rewel. Tetapi hal ini tidak masalah, karena ini merupakan proses yang alami. Mereka ini akan merasakan nyeri dan gatal pada gusinya. Selanjutnya di sini juga ada akibat dari persistensi gigi sulung. Gigi persistensi yang tidak dicabut ini akan menyebabkan kelainan pada susunan gigi permanen yang akan tumbuh, yaitu malokklusi. Malokklusi ini merupakan penyimpangan letak gigi dari lengkung gigi yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada gigi susu. Yang pertama ada kelainan genetik, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga ada nutrisi, pengaruh gizi pada pertumbuhan gigi susu, kemudian ada pengaruh kelahiran prematur, kemudian tingkat sosial ekonomi, tinggi dan berat badan, faktor hormonal, kemudian penyakit kronis. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masalah kesehatan gigi dan mulut yang umum terjadi pada balita. Yang pertama adalah karies gigi. Semuanya mungkin lebih familiar dengan lubang gigi. Gigi berlubang awalnya terjadi karena adanya sisa makanan yang menempel pada gigi. Karena adanya bakteri di dalam mulut yang berinteraksi dengan sisa makanan akan menghasilkan zat asam yang dapat mengikis permukaan gigi. Lalu yang selanjutnya adalah karang gigi. Karang gigi adalah plak gigi yang berasal dari sisa-sisa makanan yang menempel pada permukaan gigi karena tidak dibersihkan, yang lama-lama akan mengalami pengerasan hingga menjadi karang gigi. Lalu yang ketiga adalah radang gusi. Radang gusi terjadi karena bakteri dalam plak gigi mengeluarkan racun yang dapat mengiritasi gusi sehingga gusi membengkak dan berwarna kemerahan dan mudah berdarah bila terkena sentuhan. Lalu selanjutnya adalah sariawan. Kita semua pasti familiar dengan sariawan. Sariawan tersebut disebabkan karena kebersihan mulut atau oral hygiene kita yang buruk, atau bisa disebabkan karena trauma, yaitu karena tergigit atau terkena sikat gigi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Untuk yang pertama, hindari atau batasi konsumsi makanan ataupun minuman yang manis dan mudah melengket pada gigi.
Kemudian untuk yang kedua, jaga bentuk maupun struktur gigi. Bila terdapat karang gigi ataupun lubang gigi, segera kunjungi dokter gigi untuk melakukan perawatan. Kemudian yang ketiga, sering mengkonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga susu. Hal itu sangat diperlukan bagi pertumbuhan gigi. Kemudian yang terakhir, rutin memeriksakan gigi ke klinik ataupun puskesmas atau dokter gigi 6 bulan sekali. Lalu, makanan apa saja yang perlu dikonsumsi agar gigi anak menjadi sehat dan kuat? Yaitu makanan yang mengandung vitamin C, vitamin B12, kalsium, protein, serta zat besi. Contohnya yaitu telur, daging sapi, susu, brokoli, buah jeruk, buah pepaya, dan masih banyak lagi. Serta ada pula makanan yang perlu dikurangi agar gigi balita tidak menjadi rusak. Contohnya yaitu makanan seperti permen, coklat, dan minum-minuman bersoda yang akan menghancurkan atau merusak gigi anak tersebut. Berikut cara menyikat gigi yang baik dan benar. Yang bagian depan itu dengan teknik atas ke bawah sesuai dengan pertumbuhan gigi. Kemudian bagian samping-sampingnya dengan teknik memutar. Kemudian bagian dalam gigi dengan teknik keluar. Lalu bagian atas juga seperti itu dengan teknik keluar. Dan bagian pengunyahan yaitu dengan teknik maju mundur. Dari materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa perawatan gigi dan mulut pada masa balita dan anak ternyata cukup menentukan kesehatan gigi dan mulut mereka pada tingkatan usia selanjutnya. Beberapa penyakit gigi dan mulut bisa mereka alami bila perawatan tidak dilakukan dengan baik. Di antaranya karies atau lubang pada perawatan gigi, gingivitis atau radang gusi, dan sariawan. Perawatan gigi dan pencegahan gigi berlubang perlu dilakukan tentunya dengan bimbingan orang tua atau orang yang merawat si anak. Baik, pemaparan materi sudah selesai. Sebelum menutup presentasi kali ini, izinkan saya untuk memberikan sedikit pantun. Burung dara burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk semuanya. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.